Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis yang Indonesia Palangkaraya yang saya kasihi, yang saya hormati. Selamat bertemu lagi beribadah dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi doakan supaya sesegera mungkin kita bisa kembali beribadah bersama di gereja kita. Mari kita siapkan hati untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menyiapkan kami semuanya, sidang jemaat-Mu, dan siapapun yang sempat mendengar pemberitaan firman pada pagi hari ini, dan pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, menjadi juru bicara-Mu, untuk mewartakan firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami percayakan sepenuhnya khotbah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka 1 Yohanes pasal 5. Jemaat nanti bisa membaca agak penuh perikop ini, yaitu dari ayat 1 sampai 5. Tapi saya akan membacakan di sini ayat yang ketiga dan keempat saja. 1 Yohanes pasal 5, saya baca ayat 3 dan 4. Begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang utama yang kita sangat prioritaskan dalam hidup ini? Kita sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Saudara, sesungguhnya yang harus kita lakukan, yang harus kita prioritaskan, yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan sepenuhnya. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat 37 38. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh jiwa, sekuat kekuatan kita, dan sepenuh akal budi kita, itu adalah hukum yang utama dan terutama. Artinya harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Sesuatu yang utama tidak boleh diabaikan. Hukum yang utama dan pertama ini harus kita kerjakan. Kalau tidak, berarti kita melanggar hukum ini, saudara. Tetapi apakah mungkin dalam situasi yang carut marut,
yang sangat merepotkan dalam pandemi COVID-19 ini, kita masih harus mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan Allah kita itu tidak pandang waktu, tidak pandang kondisi, situasi, tidak pandang tempat, tidak pandang siapapun yang harus mengerjakannya. Yang pasti tetap harus kita prioritaskan, saudara. Jadi justru di saat yang sulit seperti ini, kita perlu membuktikan kesejatian kasih kita kepadanya. Segala sesuatu itu diuji oleh kesulitan, saudara. Ya. Kita mengasihi Allah, apakah kasih Allah itu sejati, sungguh-sungguh? Itu harus diuji oleh kesulitan. Kalau suasana serba gampang, serba mulus, serba mudah, mengasihi Tuhan mudah. Tapi apakah kita tetap bisa mengasihi Tuhan dalam situasi yang sangat sulit, sangat rumit, sangat mencemaskan, sangat merepotkan kita, seperti wabah global yang kita hadapi, yang tidak kunjung selesai ini, saudara. Justru di saat yang seperti ini, kita perlu membuktikan bahwa kita memang anak-anaknya, murid-muridnya yang mengasihi Tuhan Allah kita. Saudara, mungkin ada yang bertanya, ngapain sih Tuhan kok dikasihi? Kita dong yang perlu dikasihi. Saudara, Tuhan terus mengasihi kita, tidak pernah berhenti Tuhan mengasihi kita. Tapi kita ini yang seringkali tidak terus mengasihi Tuhan, bolong-bolong dalam mengasihi Tuhan. Ada banyak celah, ada banyak kekurangan. Kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara maksimal. Minimal saya harus akui, saya belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kadar yang tertinggi, saudara. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita itu pasti itu sudah jelas itu, saudara. Pada satu kesempatan saya akan jelaskan masalah ini, kasih Tuhan itu. Tapi sekarang saya ingin mengajak kita berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan, karena itu hukum yang utama dan terutama. Saudara, kita yang harus mengasihi Tuhan. Karena bagi Tuhan sesungguhnya tidak masalah kok kita mengasihi atau tidak mengasihi Dia itu. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus, kita kudu, ini hukum pertama, wajib hukumnya mengasihi Tuhan. Saudara, Allah Tuhan kita itu Anda kasihi atau Anda musuhi atau Anda tolak, Anda ingkari, Anda sangkari, tetap Allah. Dia tidak pernah rugi sebagai Allah. Dia tidak pernah goyah kalau kita tidak mengasihi. Jadi soal mengasihi Allah ini sesungguhnya bukan soal Tuhan, soal kita. Ya. Tuhan dikasihi, Dia tetap Allah. Dia tetap Allah yang sempurna, maha kuasa, maha kasih, maha segalanya yang baik. Tidak ada yang kurang dari Allah kalau kita tidak mengasihi Allah. Kalaupun seluruh manusia di bumi ini nggak ada satupun yang mengasihi Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Jadi ini persoalan bukan persoalannya Tuhan, Tuhan kita. Kita yang harus mengasihi Dia. Kita harus mengasihi Dia. Itu hukum utama dan yang pertama. Ya. Pertanyaan berikutnya, ngapain sih kok kita yang harus mengasihi Tuhan? Saya tadi sudah katakan bahwa Allah sudah mengasihi kita luar biasa, terus-menerus mengasihi kita. Ya, tidak pernah Allah tidak pernah mengasihi kita. Tidak pernah Allah tidak mengasihi kita. Tapi sekarang kita dituntut mengasihi Dia.
Ngapain? Kenapa? Saudara, kita mengasihi dia karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita sudah menerima, karena itu kita membalas kasihnya. Ini persoalan kita. Soal kasih Tuhan sudah kita terima, sudah lebih dulu sejak zaman dahulu. Sejak kita belum ada, Tuhan sudah mengasihi kita sesungguhnya. Suatu ketika saya bicara soal ini. Tetapi, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan sekarang ini, karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi ini kita sebagai balas kasih kita. Sebagai anak-anaknya, saudara. Jadi kita mengasihi Tuhan itu karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan itu karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, saudara, maka kita mengasihi dong. Sudah diberi kuasa, sudah diangkat, dipilih, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak manusia saja sesungguhnya, anak dari ayah dan ibu kita yang penuh kekurangan. Kita juga penuh dengan dosa sesungguhnya. Tapi Allah berkenan menghormati kita dan mengangkatnya, memberi kuasa menjadi anak-anaknya. Karena itu pantas dong kalau kita mengasihi dia. Dia sudah mengangkat kita, dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus membalas kasihnya itu. Ini membuktikan bahwa kita ini orang yang gak egois. Orang yang egois itu sukanya menerima saja, sukanya menuntut saja, tapi nggak mau sama sekali memberi. Ya, kita harus mengasihi karena kita sudah dikasihi. Sudah dikasihi maka kita harus memberi. Itu baru fair. Itu baru tahu berterima kasih. Karena kita anak-anak Allah, kita harus mengasihi Allah kita dong. Bapak kita. Ya. Ini kewajiban anak. Bahwa anak harus menghormati orang tuanya. Orang tua kita saja, orang tua jasmaniah kita, sangat kita hormati. Apalagi Allah, Bapa kita di surga, yang telah memberi kuasa kita menjadi anak-anaknya. Jadi kita mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan karena kita adalah anak Allah. Bagaimana cara kita mengasihi dia, saudara? Bagaimana cara kita mengasihi Allah? Saudara, mari kita kembali pada 1 Yohanes tadi. 1 Yohanes pasal 5. Sudah jelas di situ ayat 3. Sebab inilah kasih Allah, kasih kepada Allah. Jadi kasih kita kepada Allah disebutkan di sini, dijelaskan, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi cara kita mengasihi dia menurut ayat ini, dan ini benar, adalah kita menuruti, kita mentaati, kita mematuhi semua perintah-perintahnya. Mengasihi berarti mentaati perintahnya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ini cara kita mengasihi dia. Kalau kita melakukan segala perintahnya, sesungguhnya kita sedang mengasihi dia. Jadi sekali lagi, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Mari kita turuti perintah Allah. Mari kita mengasihi Allah dengan cara menuruti perintah-perintahnya. Karena kalau kita menuruti perintahnya, maka kita sudah dan sedang mengasihi Tuhan. Jadi
firman Tuhan sudah menjelaskan dengan gamblang sesungguhnya. Gak usah rumit-rumit lagi. Suruh mengasihi, ya, seantero hidup kita dengan sepenuh akal budi kita, sepenuh kekuatan kita, segenap jiwa kita, dan seluruh segenap hati kita. Karena kita adalah anak-anaknya, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi. Dan cara kita mengasihi adalah menuruti perintah-perintahnya. Saudara, apa mungkin kita menuruti perintah Tuhan, saudara? Apa bisa kita menuruti perintah Allah yang sempurna itu? Saudara, di bumi aja kita harus menuruti banyak perintah. Perintah orang tua, perintah perusahaan kalau Anda sebagai karyawannya, perintah instansi di mana kita bekerja, perintah apa saja di mana kita berada di dalamnya, ada perintah, ada ketentuan, ada ketetapan yang harus kita lakukan. Nah, kita sudah menerima banyak perintah dari Allah, saudara. Dalam Alkitab kita, dalam kitab suci kita, itu banyak perintah Allah. Dan itu yang harus kita lakukan, saudara. Ya, tapi apa kita bisa menuruti perintahnya? Apa itu bukan perkara yang sulit? Saudara, sama sekali tidak. Saudara, Allah itu Allah yang bijaksana, Allah yang agung, Allah yang penuh hikmat. Bukan Allah yang sembrono, bukan Allah yang otoriter, bukan Allah yang membuat kita tidak nyaman. Kalau dia menyuruh, kalau dia memberikan perintah, maka itu artinya kita mampu untuk menjalankan perintah itu. Dia tidak akan memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Allah itu bijaksana kok, ya, tidak kejam, tidak lalim. Kalau dia memberikan perintah kepada kita, misalnya perintah untuk mengampuni, ya, Tuhan tahu kalau kita sesungguhnya bisa mengampuni. Jadi kita ini mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk menuruti perintahnya. Allah tidak akan memberi perintah yang tidak bisa kita kerjakan. Saudara, dikatakan, mungkinkah kita bisa menaati perintahnya tadi? Pertanyaannya, ya. Kita harus jawab, yes, we can. Ya, saya bisa. Yes, I can. Kita bisa. Kita harus percaya ini, saudara. Saya ingat ini ketika Obama pada pertama kalinya kampanye untuk menjadi presiden Amerika. Ketika dia mencalonkan diri pertama kalinya, saudara, semboyannya adalah yes, we can. Ya, kita bisa. Ini untuk memotivasi para relawannya, para pendukungnya untuk mencapai perjuangan Gedung Putih, saudara. Yes, we can. Ya, kita bisa. Nah, kita menuruti perintahnya, ya, kita bisa, saudara. Karena Allah tidak akan memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Ini prinsip yang harus kita pegang, ya. Karena itu, ya, saya bisa, Tuhan. Saya bisa. Memang saya penuh kekurangan, tapi saya bisa. Apalagi Tuhan juga akan menolong kita, saudara. Tuhan memberi perintah itu, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian melaksanakan perintahnya, saudara. Saudara, saya ingat peristiwa Nuh diberi perintah yang sama sekali tidak masuk akal. Ya, sama sekali tidak masuk akal karena suruh mengumpulkan semua binatang sepasang-sepasang. Dari berbagai binatang, dari yang jinak sampai yang buas, sampai yang binatang yang liar, saudara. No bisa, secara akal nggak bisa. Ya, tapi ini perintah Tuhan. Tuhan yakin no bisa. Ya. Tapi memang secara akal manusia nggak mungkin no bisa. No itu bukan pawang binatang, saudara. Kalau hanya membawa kambing, membawa kucing, anjing, itu mungkin gampang, kita pun bisa.
Tapi kalau membawa gajah, membawa beruang, membawa kuda nil, membawa apa saja, saudara, itu tidak mudah, ya. Secara manusia tampaknya nggak bisa. Tapi karena Tuhan memberi perintah, seandainya pun kita penuh kekurangan, kita nggak mampu, Allah akan menolong, memberi kemampuan. Dan betul, semua binatang itu akhirnya bisa dikumpulkan Nuh masuk ke dalam bahteranya. Tapi faktanya bukan semata-mata kemampuan Nuh. Nuh sesungguhnya memang gak akan mampu melakukan itu semuanya, ya. Tapi karena ini perintah dari Allah sendiri, Allah menolong. Faktanya memang Allah yang menggiring semua binatang itu. Jadi binatang-binatang itu tanpa dicari, tanpa diusahakan, dikelola oleh oleh Nuh dengan kekuatan sendiri, sudah datang, dan ini digiring oleh Allah sendiri, saudara. Jadi artinya Allah campur tangan, Allah turut bekerja bersama-sama supaya Nuh bisa melakukan perintahnya. Jadi perintah Allah itu pasti kita bisa lakukan, karena Allah tidak akan memberi perintah kalau tidak bisa dilakukan. Kalau kita kekurangan, kalau kita memenuhi kesulitan, tapi kita mau melaksanakan perintah itu, Allah pasti akan menolong kita. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa melaksanakan perintah itu dengan kekuatan kita yang terbatas ini, tetapi juga di backup, didukung oleh kekuatan Allah yang tidak terbatas itu. Karena Allah pada dasarnya kalau memerintah itu ingin berhasil. Supaya kita berhasil melakukan perintahnya, Tuhan mendukung, menolong, campur tangan, intervensi, ya. Jadi prinsipnya kita bisa melakukan perintahnya. Persoalannya bukan bisa dan tidak bisa, persoalannya adalah mau atau tidak. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, yang tahu berterima kasih, yang menghormati Allah, kita harus mau. Seyogianya, selayaknya kita mau mentaati perintahnya. Karena kalau kita mentaati perintahnya, kita sedang mengasihi Allah. Jangan bicara Anda mengasihi Allah kalau Anda menolak perintahnya. Jangan ngomong Anda pecinta Tuhan kalau Anda menolak, mengabaikan, apalagi membangkang dari perintah-perintahnya. Jadi lakukan perintah Tuhan, kerjakan perintah Tuhan, laksanakan komando Tuhan. Ketika Anda melakukan sesuatu perintah Tuhan itu, Anda sedang mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara kita melakukan perintah-perintahnya. Ya, kita kembali pada perikop tadi, 1 Yohanes pasal 5 tadi, ya. Dikatakan ayat 3, oleh sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Ayat 3 itu masih menjelaskan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena itu kita bisa. Nggak berat kok, nggak sulit kok. Persoalannya bukan berat atau tidak, mau atau tidak, ya. Tapi dikatakan di sini perintah-perintah itu tidak berat. Kalau seandainya memang itu berat pun, Allah akan menolong. Ya itu, saudara. Ya. Jadi mari kita mentaati perintah Tuhan karena perintahnya itu tidak berat. Terus ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah, kita ini dilahirkan oleh ayah ibu kita secara jasmaniah, secara darah dan daging dari ayah ibu kita. Tapi secara rohaniah, kita ini adalah dilahirkan kembali oleh darah Yesus, saudara. Ya, kita diangkat, diberi kuasa, diadopsi menjadi anak-anaknya, yang disebut sebagai lahir baru dalam Tuhan, saudara. Kelahiran yang lama dari
ibu kita yang melahirkan kita. Hasil kerjasama ayah dan ibu kita. Tetapi kelahiran yang berikutnya lahir dari Allah. Disebutkan di sini ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah, kita ini lahir dari Allah karena kita sudah terima Yesus, maka kita lahir dari Allah sebagai anak-anak Allah. Ya, dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, apa hubungannya dengan dunia? Mengasihi Allah berarti mematuhi perintah-perintahnya, ya. Tapi apa hubungannya dengan dunia? Kita bisa makan dunia. Saudara, kenapa dunia disebut di ayat ini? Dunia yang disebut, ditulis di ayat, di perikop ini, artinya segala sesuatu, saudara, yang bertentangan dengan Tuhan. Apakah itu pengaruh, apakah itu ajaran, apakah itu nilai-nilai, apakah itu segala sesuatu, atau kuasa, ya, yang bertentangan dengan Tuhan, itu dunia. Jadi bukan manusia-manusia di dunia, manusia itu bukan musuh kita, ya, nggak perlu kita kalahkan. Yang kita kalahkan adalah segala sesuatu yang menghalangi kita, atau segala sesuatu yang tidak selaras dengan firman Tuhan, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang menolak Tuhan, yang membenci Tuhan, ya. Jadi pengaruh ini, dunia yang membenci Tuhan, menolak Tuhan, tidak menerima Tuhan, saudara, ini bisa kita kalahkan. Karena kalau kita tidak kita kalahkan, kita dikalahkan oleh dunia, saudara. Pengaruh-pengaruh itu senantiasa menarik-narik kita, mempengaruhi kita, pengaruh dunia yang bertentangan dengan segala sesuatu yang dari Allah, itu menarik kita, ingin merenggut kita dari kasih Allah. Karena dunia tidak suka, tidak senang kalau kita mengasihi Allah. Makanya dunia akan terus merintangi kita, menghalangi kita, membujuk kita, merayu kita, mencobai kita, mempengaruhi kita supaya kita ikut dunia, bukan mengasihi Allah tapi mencintai dunia. Saudara, dunia semacam inilah yang harus kita kalahkan, karena dunia itu merintangi kita untuk mengasihi Allah. Dunia tidak suka kalau kita mengasihi Allah. Dunia suka kalau kita mencintai dunia, mengasihi dunia. Nah, saudara, jadi dunia itu harus kita kalahkan. Dikatakan di firman Allah tadi, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kita bisa mengalahkan dunia. Artinya mengalahkan segala rintangan, segala hambatan, segala tantangan, segala pengaruh yang membuat kita nggak bisa mengasihi Allah. Itu kita kalahkan, maka kita bisa mengasihi Allah. Kita bisa menuruti perintah-perintahnya. Dunia sama sekali tidak suka kalau kita menuruti perintah Tuhan. Dunia pengen kalau kita nuruti kehendak dunia. Jadi kita yang lahir dari Allah bisa makan dunia yang merintangi kita itu, ya. Caranya gimana? Nah ini saudara, ya, caranya untuk mengalahkan dunia itu ayat berikutnya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 4b, ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita lahir dari Allah, prinsipnya bisa mengalahkan dunia. Terus penjelasannya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. Kita punya iman, kita dianugerahi iman oleh Tuhan, ya. Karena itu kita bisa mengalahkan dunia. Dunia yang akan merintangi, yang akan menghalangi, yang akan merenggut, menarik kita dari kasih Allah itu bisa kita kalahkan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal budi kita semata-mata, bukan dengan potensi kita yang terbatas itu, bukan dengan segala pengalaman kita atau kehebatan kita, tapi dengan iman kita.
Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus tentunya, saudara. Jadi kalau kita sungguh beriman pada Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan dunia, saudara. Karena kemenangan yang mengalahkan dunia itu iman kita. Kita punya iman pada Tuhan Yesus, maka itu yang membuat kita menjadi pemenang. Itulah yang memenangkan kita, ya, kemenangan untuk bisa mengalahkan dunia ini. Semakin cinta Yesus, semakin beriman pada Tuhan Yesus, maka semakin besar kemenangan kita ke atas dunia ini, saudara. Jadi sekarang PR kita, mari kita meningkatkan iman kita kepada Tuhan, saudara. Karena kalau kita punya iman, kita berpotensi dan kita pasti bisa memenangkan pertarungan dengan dunia ini, saudara. Ya. Jadi iman kita harus ditingkatkan, karena kita sudah punya iman. Sejak kita terima Yesus, kita sudah punya iman. Tapi dunia kan besar sekali pengaruhnya, saudara. Karena itu iman kita nggak boleh mandek, nggak boleh iman statis. Harus iman yang terus dinamis, terus bertumbuh. Ya, bisa kita meningkatkan iman kita, bisa. Caranya kayak apa? Caranya, saya ingat murid Tuhan Yesus pada suatu kesempatan meminta kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi caranya kita meminta dong. Tuhan itu baik kok. Tuhan kan memberi keleluasaan, memberi peluang kepada kita untuk minta apapun, saudara, dalam namanya. Ya, mintalah, maka engkau akan diberi. Engkau akan diberi kalau kita minta, saudara. Yuk kita minta iman. Kita sudah punya iman, tapi minta supaya iman kita bertambah-tambah, makin kuat, makin meningkat, makin tinggi. Karena makin kuat iman kita, makin bertumbuh, bertambah iman kita, kita makin mampu mengalahkan dunia, saudara. Kalau iman kita kecil, yang kita kalahkan dunia yang kecil, pengaruh yang kecil. Tapi kalau iman kita besar, kita bisa makan pengaruh yang lebih besar lagi yang ada di dunia ini. Jadi kita harus tingkatkan iman kita. Caranya kita harus meminta kepada sumber iman kita. Iman kita itu dari Tuhan, anugerah Tuhan. Kita minta dia, dan minta supaya iman kita itu bukan iman yang mandek, tapi iman yang bertumbuh, yang terus berkembang, yang progresif, iman yang terus maju dalam iman. Saudara, selain itu, supaya kita bisa bertumbuh dalam iman, kita semakin cinta pada firman Tuhan, saudara, firman Kristus. Karena iman kita ini itu lahir dari pendengaran kita akan firman Yesus. Jadi firman Tuhan, firman Kristus itu yang melahirkan iman kita, saudara. Iman kita lahir dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kaitannya firman. Iman itu dari firman. Ya. Firman Kristus itu harus banyak kita terima, saudara. Kita gumuli, kita pelajari, kita renungkan. Tiap-tiap saat orang Kristen itu mestinya makanannya, rohnya itu makanannya firman. Makanya firman itu disebut makanan rohani kita. Manusia tidak saja cukup dengan roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kata Tuhan Yesus. Jadi mari kita nikmati firman, kita makan firman. Artinya kita memasukkan firman itu sebanyak-banyaknya dalam hidup kita, sehingga hidup kita itu dikuasai, diterangi, diarahkan oleh firman Tuhan itu, saudara. Jadi kita nggak bisa kuat, rohani kita itu nggak bisa puas dengan soto, dengan makanan jasmani, ya, dengan sate, dengan ayam bakar, dengan babi bakar, atau ikan bakar,
Di Palangkaraya ini banyak yang jual ikan bakar, saudara. Ya, nggak cukup itu memuaskan lidah kita, memuaskan perut kita, bisa kenyang. Tapi roh kita nggak bisa dipuaskan selain dari firman Tuhan, saudara. Jadi manusia tidak bisa hidup dari firman Tuhan tok. Itu adalah hanya untuk menggendutkan perut saja. Tapi kalau rohnya tidak asupi dengan asupan firman Tuhan, rohnya rapuh. Dan kalau rohnya rapuh, maka dia nggak punya kemampuan untuk menuruti Tuhan. Karena yang bisa membuat kita menuruti Tuhan itu roh kita. Daging kita lemah, roh itu penurut. Karena itu roh kita harus kuat. Nah, untuk kuat, kita terima firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Ya, menyimpan firman Tuhan sebanyak mungkin. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kesalahan orang, jangan menyimpan hal-hal yang lain dalam pikiran dan hati saudara. Simpanlah firman Tuhan. Daud pemazmur pernah mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku tidak jatuh, tidak berbuat dosa, supaya aku bisa mengalahkan dunia. Dengan kata lain, tidak berbuat dosa berarti mengalahkan dunia, karena dunia itu selalu membujuk kita untuk berbuat dosa. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, firman-Mu. Jadi firman harus kita terus kita konsumsi terus-menerus sampai mati selama kita hidup di dunia ini. Kita nggak cukup dengan makanan jasmaniah, kita butuh makanan-makanan rohaniah, yaitu firman Tuhan. Jadi dengan makan firman Tuhan itu roh kita kuat dan iman kita naik. Karena iman itu lahir dari firman Kristus. Karena itu sekali lagi, mari kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Allah yang sudah ditetapkan, sudah diangkat. Meskipun dalam pandemi yang sulit ini, kita masih bisa mengasihi Allah. Ya, karena mengasihi Allah itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kita bisa mengasihi Allah kalau kita mau menuruti perintah Tuhan. Kita bisa menuruti perintah Tuhan karena perintahnya itu tidak berat. Kita bisa menuruti perintah Tuhan karena kita bisa sudah mengalahkan dunia. Dunia yang merintahi kita menuruti perintah Tuhan itu sudah kita kalahkan, bisa kita kalahkan. Sehingga kita bisa menuruti perintah Tuhan. Dan dunia yang kita kalahkan itu kita kalahkan dengan iman. Karena itu kita perlu meningkatkan iman kita, minta Tuhan menambah-nambahi iman kita. Dengan cara demikian kita bisa mengalahkan dunia. Dengan cara demikian kita bisa menuruti perintah Tuhan. Dengan cara demikian kita bisa mengasihi Allah. Karena itu adalah hukum yang pertama dan utama. Selamat mengasihi Tuhan. Selamat menuruti perintahnya. Selamat menaklukkan dunia dengan iman saudara dan saya. Taklukkan dunia. Taklukkan dunia. Karena dunia tidak rela kalau kita mengasihi Tuhan. Supaya kita bebas. Supaya kita nyaman. Leluasa. Menuruti perintahnya. Mengasihi dia. Dunia harus kita kalahkan. Dan kita bisa makan dunia. Karena kita punya iman. Karena itu iman harus ditambah-tambahi terus. Minta Tuhan, tambahi Tuhan iman saya. Dan kita cintai firman-Nya. Nah, dengan mencintai firman, semakin banyak kita menggulumi firman, mempunyai firman, menyimpan firman dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup. Firman itu akan menumbuhkan iman kita dari dalam. Dari luar, Tuhan memberi pertambahan iman kita. Dengan iman yang kuat, Anda menjadi pemenang yang hebat bagi dunia. Jangan kalah akan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Tapi taklukkanlah dunia. Jangan ditaklukkan oleh dunia. Jangan dipengaruhi oleh dunia. Tapi pengaruhi dunia. Karena kita punya iman. Engkau punya iman yang bisa menaklukkan pengaruh-pengaruh dunia. Selamat mengasihi Tuhan. Selamat menaklukkan dunia atau meng-KO dunia. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu, dan biar firman-Mu itu sungguh, mari Roh Kudus Engkau meteraikan dalam hati, jiwa, pikiran kita, supaya kita dengan firman-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami akan ditambahi iman kami. Dengan pertambahan iman kami semakin kuat, semakin mampu mengalahkan segala pengaruh dunia ini, sehingga kami bisa menaati perintah-perintah-Mu, dan itu adalah bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan kalau kami menuruti perintah-Mu. Terima kasih Bapa atas pemberitaan firman yang memberkati kami pada hari ini. Kami serahkan sekarang jemaat-Mu, biarlah jemaat-Mu terus Engkau berkati, Engkau mampukan menjadi pemenang-pemenang atas pengaruh dunia ini. Mereka adalah bukan yang dikalahkan dunia, tapi mampukan dia mengalahkan dunia yang senantiasa ingin mempengaruhi kehidupan orang-orang beriman. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Lindungi mereka terutama dari wabah COVID-19 ini. Mampukan mereka, ajar mereka untuk disiplin, untuk tertib, menerapkan protokol kesehatan, dan mampukan dia menjaga kesehatannya, meningkatkan imunitas pribadinya, sehingga dia tetap kuat, tetap sehat, tetap produktif, dan berkati kemanapun mereka berada. Kami mohon juga supaya COVID-19 ini segera berakhir Tuhan. Kami rindukan secepatnya diketemukan vaksin penangkal iman dari penangkal COVID-19 ini, antivirus. Saudara Tuhan, kami serahkan Indonesia, kami serahkan Palangkaraya, kami serahkan gereja-Mu. Kami rindu tidak lama lagi gereja ini akan mengadakan ibadahnya secara offline, secara tatap muka bersama-sama. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau Allah kami, Engkau penolong kami, Engkau Raja kami, Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu siang malam sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai Anda semuanya sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.